Window dressing adalah trik manajer keuangan atau perusahaan merias laporan keuangannya supaya kelihatan sehat atau menarik. Padahal kondisi sebenarnya tidak seperti itu. Beberapa contoh praktik nyata misalnya ketika perusahaan membayar utang sebentar sebelum periode berakhir. Misalnya akhir periode adalah 31 Desember. Pada tanggal 20-an Desember, perusahaan melunasi utang puluhan miliar agar nanti di akhir periode utangnya kelihatan kecil. Padahal di periode berikutnya, misalnya Januari di sini, mereka lanjut lagi ngambil utang atau pinjaman baru. Atau misalnya contoh lain, perusahaan menaikkan penjualan secara instan. Jadi sebelum 31 Desember, perusahaan mempercepat pengiriman barang ke distributor, produk ke distributor, supaya revenue-nya atau sales-nya naik pada akhir periode. Padahal di periode berikutnya, misalnya Januari, produk atau barang tersebut masih bisa kembali diretur. Sehingga mereka melakukan window dressing untuk mempercantik tampilan pada akhir periode. Misalnya lagi, misalnya penundaan biaya. Contoh misalnya biaya iklan atau maintenance yang biasa dibebankan di akhir tahun, yang ada pada akhir tahun, itu diundur ke bulan-bulan berikutnya. Atau bermain di aset lancar. Perusahaan dapat meletakkan sementara dana ke deposito jangka pendek, biar kas atau ekivalen lebih tinggi. Misalnya pinjaman dari bank, mereka cairkan untuk kemudian nantinya kasnya pada akhir periode terlihat besar, terlihat tinggi. Agar apa? Agar rasio aset lancarnya bagus. Sehingga menarik bagi investor ataupun kreditur. Atau cara umum lainnya juga yang ada di praktik nyata seperti reklasifikasi. Misalnya utang jangka pendek yang jatuh tempo kemudian dipindah sebagai utang jangka panjang agar rasio utang lancarnya terlihat lebih bagus. Jadi window dressing itu seperti kita berdandan bagus hanya untuk foto keluarga, tapi setelah itu kita pulang, kita kembali lagi ke kondisi asli.